Di video ini, mari kita gunakan ketiga vektor satuan yang sudah kita bahas sebelumnya untuk merumuskan sebuah vektor dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan ini adalah vektor A. Berdasarkan aturan penjumlahan, vektor A ini tentu dapat kita pikirkan sebagai vektor ini ditambahkan dengan vektor ini. Kalau ini adalah vektor satuan I, tentu vektor ini dapat kita pikirkan sebagai vektor 3I, yaitu sebuah vektor yang arahnya sama dengan arah vektor satuan I dan panjangnya sama dengan 3 kali panjang vektor satuan I. Kemudian, kalau ini adalah vektor satuan J, maka vektor ini tentu dapat kita pikirkan sebagai vektor 4J, yaitu sebuah vektor yang arahnya sama dengan arah vektor satuan J dan panjangnya sama dengan 4 kali panjang vektor satuan J. Berdasarkan gambar ini, tentu vektor A ini dapat kita rumuskan sebagai vektor A sama dengan 3I ditambahkan dengan 4J. Rumusan vektor yang seperti ini disebut sebagai rumusan vektor dalam bentuk komponen-komponennya. 3 ini disebut sebagai komponen X dari vektor A, dan 4 ini disebut sebagai komponen Y dari vektor A. Persamaan ini menunjukkan bahwa kalau kita bergerak dari pangkal vektor A sejauh 3 satuan pada arah vektor satuan I, kemudian kita lanjutkan dengan bergerak sejauh 4 satuan pada arah vektor satuan J, maka kita sampai di kepala vektor A. Contoh lainnya adalah kalau vektor B sama dengan 5I ditambah 3J, ini berarti kalau pangkal vektor B adalah di titik ini, maka ketika kita bergerak sejauh 5 satuan pada arah vektor satuan I, kita sampai di titik ini. Dan kalau kita lanjut bergerak sejauh 3 satuan pada arah vektor satuan J, maka kita sampai di titik ini. Dan titik ini merupakan titik di mana kepala vektor B berada. Artinya, vektor B dapat kita gambarkan seperti ini. Dan tentu, vektor B ini juga dapat kita pikirkan sebagai vektor 5I ditambahkan dengan vektor 3J. Contoh lainnya adalah kalau vektor C sama dengan 2I dikurang 4J, tentu ini juga dapat kita tulis sebagai 2I ditambahkan dengan minus 4J. Artinya, vektor C dapat digambarkan seperti ini. Kalau kita bergerak dari pangkal vektor C sejauh 2 satuan pada arah vektor satuan I, maka kita sampai di titik ini. Kemudian, kalau kita lanjut bergerak sejauh 4 satuan pada arah yang berlawanan dengan arah vektor satuan J, maka kita sampai di kepala vektor C. Dan tentu, vektor C ini juga dapat kita pikirkan sebagai vektor 2I ditambahkan dengan vektor minus 4J.